Oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya dalam konten serunya sepak bola bersama gue sendiri Nunu. Oke sob semuanya. Dan terjadi lagi dan terulang lagi dan harus begini lagi dan dalam kondisi ini lagi ya. Sebetulnya ini konten yang udah 3-4 hari 5 hari lalu yang seharusnya gue buat, tapi kan karena dalam gue lagi kondisi kurang sehat ya, jadi baru sekarang ini gue buat dan tetap akan gue buat karena konten ini penting dan gue pengen tetap berada di list konten gue serunya sepak bola. So oke. Tom Hai, terus siapa namanya, yang pemain Persija, terus Rizky Ridho sekalipun, siapa si Alano pemain Persijanya maksud gue sob. Tom Hai setelah pertandingan big match, setelah pertandingan El Clasico-nya Indonesia, setelah pertandingan penuh drama, mendapat mendapat teror, mendapat cacian, mendapat tidak mengenakan, yaitu ya paling parahnya si Tom Hai sih, yaitu sampai dia mendapat ancaman pembunuhan yang udah beredar di mana-mana, di media manapun, di media olahraga kebanyakan mengangkat berita tersebut yang seharusnya ya nggak bisa terjadi, nggak bisa terjadi gitu. Ini Tom Hai memainkan drama sepak bola gitu, walaupun misalkan nih ya, dia ada lemparan operan yang ke dalam tuh yang dari pemain Persija, terus dia pura-pura jatuh kesakitan padahal kenanya hanya ke polisi. Itu bagian dari dramanya sepak bola, bagian dari dramanya pertandingan besar, bagian dari dramanya big match gitu. Itu bumbu-bumbu yang terjadi di dunia sepak bola ketika ada pertandingan besar, ketika dua tim besar bertemu, apalagi dua tim ini lagi memperebutkan sama-sama puncak klasemen gitu. Itu wajar gitu di dunia sepak bola, di Eropa manapun, di pertandingan seketat Eropa manapun ya, kayak El Clasico benerannya Madrid Barca. Ya banyak bumbu-bumbu sepak bola yang terjadi seperti itu termasuk gorengan gitu. Ngapain sih lo pakai ngancem-ngancem? Dan gue setuju banget tuh ketika Pak Umuh Muhtar, salah satu manajernya Persib lah, membawa laporan tersebut ke polisi. Ya gue setuju banget, gue setuju usut tuntas, gue setuju Tom Hai mendapatkan mendapatkan respon yang positif, mendapatkan pembelaan gitu. Itu benar-benar nggak bagus banget, nggak baik banget buat sepak bola, khususnya sepak bola di Indonesia gitu. Ya amit-amit lah, buang-buang lah, jauh-jauh lah, jangan harap terjadi lagi yang seperti itu. Udah, ini semoga yang terakhir kali. Dan begitu juga kasus Alano ini bisa dibilang memang dia melakukan salah lah, terutama melakukan trik yang terhadap di sepak bola itu nggak benar, dan gue sendiri mengiyakan itu nggak benar gitu. Misalkan emang dia benar melakukan trik kotor, trik curang yang memukul bagian terlalang, memukul area vital gitu ya, menyentuh area vital, ya itu memang tidak dibolehkan. Cuman nggak usah sampai akhirnya bawa-bawa fisik ya. Cukup kasih tahu aja kesalahannya dia, komentar kesalahannya dia tentang perilaku jeleknya dia di saat momen tersebut. Ya udah, nggak usah sampai bawa-bawa merentet ke manapun. Ya memang sih ini kalau buat kasus Alano ya bingung ya, dia melakukan salah, cuman nggak usah sampai berdampak ada ras lah, ada segala macamnya lah. Kalau kalian baca di komentar akunnya Alano ya, bawa teror yang segala macamnya, ada bukan teror ya, bawa segala macamnya ya, kayak keluarga lah, segala macam lah. Jangan, ya udah cukup kasih tahu kesalahannya dia. Semoga ya tidak mengulanginya lagi.
Gue pun juga nggak suka, gue pun juga menilai perbuatan anak Alanu misalkan salah gitu. Ya kalau dia benar melakukan hal tersebut gitu. Ya, gue juga tidak membenarkan ya. Tetapi nggak usah sampai keluar-keluar kata-kata atau kalimat-kalimat yang berlebihan juga. Dan yang terakhir, Rizky Ridho menyelamati Persib, menyelamati pemain-pemain Persib. Dia pengen mengucapkan selamat atas kemenangannya Persib dan menjadi juara paruh musim ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan dia apa ya? Mengeluarkan statement akhirnya kalau nggak salah dia mengeluarkan statement akhirnya dia kan ini home-nya pertandingannya main di kandang Persib duluan. Terus partai selanjutnya pasti kan main di kandang Persija Jakarta gitu di nanti putaran kedua dan dia mohon ya dia ngomong statementnya kalau nggak salah saya tunggu kedatangannya di Jakarta. Selamat Persib atas kemenangannya. Saya tunggu kedatangannya nanti di Jakarta. Ya, ini pemain udah berjiwa besar sebagai kapten, udah benar-benar bertanggung jawab, udah benar-benar melerai adanya konflik keributan gitu antar pemain gitu. Udah benar-benar punya pemain dengan rasa ego yang keren lah gitu sebagai pemain sepak bola. Masih aja dibully, masih aja dicemooh. Gua aneh ini Rizky Ridho salah satu back, salah satu pemain belakang, salah satu pemain bola Indonesia yang benar-benar skillnya lo pantes gitu bermain di luar, masih aja dibully oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Oke dah, gua nggak habis pikir ya. Semoga kurang-kurangin lah dan begitu ya, jangan kurang-kurangin deh. Semoga nggak terjadi lagi, terutama di kasusnya Tom Haye dan Rizky Ridho ya. Walaupun Alano juga ya kasih tahu aja dia kesalahan dia di mana, nggak usah sampai bully-bully fisik dan yang lainnya dan segala macam. Oke sob, ke pembahasan selanjutnya yaitu pelatih John Hartman Selasa kemarin telah resmi diperkenalkan oleh PSSI sebagai nahkoda, sebagai pelatih, sebagai juru masak taktik timnas Indonesia. Ya walaupun mundur sehari kan tadinya dijadwalkan pertamanya hari Senin jadi mundur hari Selasa. Di situ langsung banyak kegaduhan. Masa iya sih nggak jadi apa? Ya nggak mungkin lah udah diumumkan secara ofisial juga kemungkinan besarnya persentasenya pasti pasti terjadi pasti berhasil gitu di persentase tingginya pasti berhasil kalau udah diumumin di akunnya Timnas Indonesia ataupun PSSI gitu. Dan di sini John Hartman mengumumkan juga kalau salah satu asisten terpercayanya dia yaitu si Cersar Melan bergabung juga bersama timnas Indonesia yaitu Cesar Melan ini pelatih performa fisik. Ini pelatih udah banyak banget cukup banyak banget uh, bergabung dengan siapa John Hartman dan banyak banget pengalamannya. Dia melatih timnas putri Kanada di Olimpiade, dia melatih timnas laki-laki Kanada saat masuk Piala Dunia juga 2023. Terus melatih timnas putri Kanada dari tahun 2000 timnas putri Kanada dari tahun 2011 sampai 2018. Sorry sob, agak-agak nyontek data sedikit, takut salah menyebut data statistiknya, data kebenarannya maksud gue. Terus direktur performa fisik timnas putra laki-laki Kanada 2018 sampai 2023. Terus 2013 sampai 2025 pelatih direktur pelatih fisik, pelatih performa fisik di Toronto FC. Ya terus ya ini pemain udah banyak mengembangkan fisik-fisik yang dimaui John Hartman seperti apa, udah tahu kualitas fisik yang ada di skuadnya John Hartman seperti apa. John Hartman percaya dan gua rasa sih pantas kita lihat apakah pemain-pemain timnas kita ada perubahan ketika dipegang dia ataukah memang kalau masa-masa masa bergabungnya di timnas itu
nggak lama, cuman sebentar, tapi kan bisa mengembalikan match fitnessnya, bisa membalikan kebugarannya dengan baik. Maksudnya ada siapa tahu ada hubungannya seperti itu juga gitu. Ya, jadi kita kita pantau, kita lihat kinerja positif ya, kinerja baiknya semoga bisa 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 nyata, bisa terwujud ke timnas Indonesia. Oke, Sob. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu gini loh, John Herman kan sedang apa? Sedang melihat pelatih timnas yang menjadi asisten pelatih nya siapa aja nanti ke depannya di skuadnya. Gue pengennya nanti harus ada nama ini di asisten pelatihnya dia. Gue pengennya itu, gue nggak pengen misalkan ada kalau ada ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue lebih mengedepankan ada nama sosok Coach Nova Arianto. Ini coach lagi bener-bener lagi bagus banget, lagi mulai bertangan dingin untuk membentuk-bentuk pemain muda, butuh penyegaran ilmu-ilmu lain gitu kan. Siapa tahu dengan ditariknya Coach Nova sebagai asisten pelatih John Hartman juga bisa 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 menambah kualitas dari Coach Nova ya, karena gue suka banget dengan gaya melatih Coach Nova terutama di usia-usia muda gitu. Anak-anaknya jadi mempunyai karakter yang bagus, jadi mempunyai disiplin yang bagus, jadi mempunyai menghargai pelatih yang oke lah gitu. Ya semoga Coach Nova bisa ditarik ke menjadi asisten pelatihnya John Hartman, menjadi entah itu pelatih di timnas asisten U23 ataupun timnas senior, kayaknya sama deh. Oke, kita pantau aja, kita ikutin terus. Oke. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu George Hedman tentunya bisa kemungkinan besar membawa pemain-pemain atau naturalisasi atau calon pemain keturunan baru yang dari Inggris yang sudah tergambarkan di luar sana akun media sosialnya. Ya gue pengennya semoga benar-benar tuh ada defender yang benar-benar bernaluri bagus seperti Pascal Struijk tuh bisa bergabung tuh, yang tadinya udah diburu dari zamannya Coach Sintayong bisa bergabung. Terus ada beberapa pemain lainnya yang terutama yang goalkeeper tuh, ada 2 goalkeeper, yang satu bagus banget yang sering main di Liga Eropa atau Champions League, ada tuh lupa lagi gue namanya, entah di konten selanjutnya gue bahas. Oke Sob, sekian untuk konten selanjutnya. Untuk konten serunya sepak bola kali ini, jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye-bye. Jaga kesehatan kalian Sob.